Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat dashboard interaktif menggunakan slicer sebagai filter pada Microsoft Excel. Silakan ikuti terus videonya sampai habis. File sampel dataset, yaitu final clean e-commerce dataset.xlsx, dapat diambil pada link berikut. Link tersebut dapat dilihat pada deskripsi video di bawah. Silakan buka file sampel dataset tersebut, yaitu file final clean e-commerce dataset.xlsx pada Excel. Jika muncul notifikasi Protected View, silakan tekan tombol Enable Editing. Selanjutnya kita akan merename teks Sheet 1 dengan Dataset. Sekarang kita akan mengkonversikan data baris dan kolom tersebut menjadi sebuah format tabel. Tekan tombol Ctrl A pada keyboard untuk memblok semua baris dan kolom. Tekan tombol Ctrl T untuk mengkonversikan seluruh data baris dan kolom menjadi sebuah tabel. Kemudian tekan tombol OK dan pastikan mencentang My Table has Headers. Ubah tabel name, yaitu tabel 1, menjadi dataset. Sekarang kita akan membuat pivot table. Langkah pertama, kita klik sembarang sel pada tabel. Kemudian kita klik menu Insert. Lalu kita pilih pivot table. Di sini ada ikon pivot table, kita klik saja. Kemudian kita tekan tombol OK. Akan muncul sebuah sheet baru di sini. Kita beri nama saja pada sheet 1 ini dengan nama top penjualan. Kemudian kita klik di sembarang pivot table ini. Kita klik kanan. Lalu kita klik pivot table option. Lalu ada pivot table name di sini. Kita klik saja dengan nama yang sama, yaitu top penjualan. Lalu tekan tombol OK. Sekarang kita beralih ke pivot table fields. Kita akan memilih kolom country. Nah, ini kemudian kita akan klik and drag ke bagian rows.
Kita klik and drag ke bagian rows. Ya, sudah masuk di sini. Kita perhatikan di sebelah kiri sudah muncul row labels di sini untuk country. Selanjutnya, kita akan memilih unit price, kemudian quantity, dan juga total price. Dan kolom-kolom tersebut akan kita letakkan ke bagian sum values di sini. Kita pilih unit price ini, kita klik and drag ke sum values. Selanjutnya kita pilih kolom quantity, kita letakkan di sini juga. Kemudian yang terakhir adalah kolom total price. Kita klik and drag ke bagian sum values juga. Kita lihat di tabel sebelah kiri sudah muncul row labels berisi data country, kemudian di sebelahnya ada kolom untuk unit price, kemudian diikuti dengan quantity, dan kolom terakhir adalah total price. Selanjutnya kita akan mengubah data pada kolom unit price, quantity, dan juga total price di sini. Kita akan konversikan menjadi format number. Kita blok semua di sini. Lalu kita klik menu home di sini, lalu kita pilih di sini. Kita cari format number. Sudah selesai. Sekarang untuk ketiga kolom di sini, yaitu untuk unit price, quantity, dan total price sudah berubah menjadi formatnya number. Kita akan membuat grafik total penjualan untuk tiap negara. Oleh karena itu, kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu, yang kita ambil dari pivot tabel ini. Kita akan copy di sebelah kanan, sama dengan, kemudian kita pilih untuk row labels, yaitu untuk masing-masing negara. Kemudian di sebelah kanannya kita akan copy untuk sum of quantity-nya. Jadi jumlah penjualannya berapa. Seperti ini. Kemudian untuk baris pertama kita lakukan hal yang sama dengan di sini Australia. Kemudian yang di sini untuk kolom quantity-nya sama dengan C4. Lalu kita blok saja untuk nama negara Australia dan juga berapa jumlah penjualannya. Kemudian kita tekan tombol Ctrl C, kita copy, lalu kita akan paste ke bawah untuk semua negara. Kita blok, lalu kita tekan tombol Ctrl V. Sudah semuanya. Nah, di sini ini seharusnya masing-masing mengacu ke setiap negara di kolom C ini ya. Ini sepertinya ada yang tidak berjalan. Mungkin kita coba lakukan manual saja terlebih dahulu. Seperti ini. Terus saya klik di sini. Oh, nggak mau. Ya udah, berarti kita manual saja terlebih dahulu.
Sudah semuanya selesai, kita berarti sudah memiliki data penjualan untuk masing-masing negara. Dari data tabel penjualan ini, untuk masing-masing negara kita akan membuat grafiknya. Caranya adalah kita blok di sini untuk tabel negara dan juga total penjualan masing-masing negara tersebut. Kemudian kita klik menu insert di sebelah kiri atas, lalu kita pilih saja, kita akan gunakan em, bar chart di sini. Kita pilih saja misalkan yang ini. Ya, oke. Kita sudah membuat diagram batang di sini grafiknya untuk masing-masing negara berapa total penjualannya. Kita rename saja untuk title-nya penjualan eh, penjualan per negara seperti ini. Oke, kemudian untuk font dan juga lain-lain nanti bisa diatur sendiri. Oke, ini udah selesai. Kita sudah membuat grafik penjualan per negara. Dengan cara yang sama, kita akan membuat grafik penjualan per masing-masing metode pembayaran. Langkahnya sama seperti pembuatan grafik penjualan per negara ini. Kita masuk ke dataset, kemudian dari sini kita akan membuat sebuah pivot table, yaitu dengan cara mengklik menu insert di sini, lalu kita klik saja di sini icon pivot table. Oke, di pivot table ini kemudian kita tekan saja tombol OK. Kita sudah membuat pivot table-nya di sini. Lalu untuk sheet-nya kita rename saja menjadi payment. Ini bebas saja, kebetulan saya rename dengan nama payment. Kemudian untuk nama pivot table-nya di sini juga masih default, yaitu pivot table 2. Kita akan rename juga di sini dengan cara kita klik di sini ada segitiga kecil di bawah icon pivot table. Klik. Nah, kita tuliskan saja. Oh, sebentar. Ini saya klik di sini. Oke, saya klik sembarang, lalu saya klik di sini, saya rename dengan nama payment. Sesuaikan saja, disamakan saja dengan nama sheet-nya. Lalu tekan enter saja. Oke, sudah berubah di sini untuk nama pivotnya menjadi payment. Lalu kita akan bergeser di sini untuk ke pivot table fields. Kita cari metode pembayaran. Nah, ini ada payment method. Kita klik and drag ke bagian rows. Nah, di sini ada metode pembayaran, ada cash on delivery, kemudian credit card, sama PayPal. Lalu kita klik and drag untuk quantity-nya. Nah, ini ada quantity, berapa total penjualan. Lalu kita sumkan saja di sini, sum of quantity. Ya. Oke, ini ada angka 1 di sini, mungkin ini data data salah ya.
nggak apa-apa, biarkan saja. Jadi sebenarnya ada tiga metode pembayaran, yaitu COD, CC atau credit card, dan juga PayPal di sini. Oke, setelah itu kita kopikan saja, sama seperti di top penjualan. Kita di sini buat sama dengan row label, kemudian di sini sama dengan sum of quantity-nya berapa. Untuk masing-masing metode pembayaran, ya, di sini sama dengan sini, kemudian ini juga. Oke, dengan cara yang sama kita coba copy, semoga di sini hasilnya udah benar. Oke ya. Oh, di sini masih sama seperti sebelumnya kasusnya. Oke, kita coba lakukan secara manual saja. Nah, seperti ini. Lalu dari sini kita blok tabel yang sudah kita kopikan. Kita akan membuat bar chart, ya. Kita klik menu insert, lalu kita pilih yang bar chart yang atas ini. Oke, sudah selesai. Ini saya coba geser saja. Ya, saya rename di sini untuk sum of quantity-nya menjadi penjualan per metode pembayaran. Seperti ini. Sudah selesai. Kemudian untuk yang lain-lain seperti font, kemudian apa namanya, warna grafik dan lain-lain bisa di setting sendiri. Nah, di sini karena tadi ya ada angka 1 di sini, dari datanya memang seperti itu. Ini perlu dilakukan proses pembersihan data sebelumnya atau setelahnya, silakan saja. Berarti sudah selesai, kita sudah membuat dua sheet. Yang pertama atau penjualan, yang kedua adalah payment. Jadi kita sudah membuat beserta grafiknya. Kita kembali lagi ke top penjualan. Kita akan membuat sebuah grafik visualisasi penjualan per negara, namun bukan dengan bar chart, yaitu kita akan menampilkan dengan map atau peta berapa total penjualan masing-masing negara. Pertama, kita blok dulu untuk tabelnya. Kemudian kita klik menu insert, lalu kita klik icon maps, lalu kita pilih di sini untuk mapnya. Sudah selesai, kita geser saja ke bawah sini. Kemudian untuk chart title saya rename menjadi peta penjualan per negara. Kemudian untuk sum of quantity di sini saya juga akan rename, namun kita tidak bisa merename di sini karena ini otomatis mengambil header dari tabel. Jadi yang kita ganti bukan di grafiknya, namun di tabelnya di sini. Ya. Kita coba rename menjadi total penjualan. Secara otomatis, maka di legend ini, title legend akan berubah juga sama sesuai dengan yang ada di header tabel ini. Kita sudah membuat visualisasi total penjualan per negara menggunakan peta ya.
Selanjutnya kita akan membuat grafik penjualan per kategori barang. Kita pindahkan ke dataset terlebih dahulu. Kemudian di sini kita klik menu Insert, lalu kita klik icon pivot table, lalu tekan tombol OK. Kemudian untuk sheet 3 di sini, kita rename menjadi kategori. Begitu juga dengan nama pivot table-nya, kita klik di sini, kemudian kita rename menjadi kategori. Kita menuju ke pivot table fields. Kita pilih di sini untuk kategori. Klik and drag, kita geser ke rows. Sudah muncul di sini kategorinya untuk masing-masing barang nanti akan masuk ke kategori yang mana. Kemudian kita klik di sini untuk quantity. Klik and drag quantity menuju ke values. Ya. Jadi sum of quantity-nya berapa. Sudah selesai, kita kopikan pivot tabel ini menjadi tabel di sebelah kanan di sini. Caranya sama seperti sebelumnya. Ya, sudah. Jadi untuk mengcopy sum of quantity sebaiknya jangan menggunakan sel yang atas, tapi dari sel yang sebelah kiri ya. Jadi berdasarkan dari kolom, bukan dari baris. Kalau baris, maka dia akan mengikuti jumlah yang 6206. Jadi misalkan ini saya copy, Ctrl C, lalu kita paste ke bawah sini, maka jumlahnya tidak akan berubah. Ya. Jadi caranya adalah kita dengan mengcopy dari sisi kolom. Jadi di sini saya copy Ctrl C, kemudian saya paste ke sini. Nah, dia akan otomatis mengikuti pivot table yang di sebelah kiri ya. Selanjutnya kita akan membuat grafik tabelnya. Kita blok di sini, lalu kita klik menu Insert, kemudian kita pilih bar chart. Sudah, di sini kita akan rename untuk title-nya dengan nama penjualan per kategori. Sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat grafik tren penjualan per masing-masing produk. Seperti apa? Langkah pertama sama seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, kita akan membuat pivot table terlebih dahulu. Kita masuk ke sheet dataset, lalu kita klik menu insert, lalu kita pilih icon pivot table. Lalu kita tekan tombol OK. Untuk sheet kita rename saja menjadi tren produk. Kita akan membuat grafik tren produk, maka kita sesuaikan saja namanya menjadi tren produk.
Begitu juga untuk pivot table-nya, kita rename di sini, kita klik segitiga atau drop down di icon pivot table, lalu kita tuliskan saja di sini, namanya kita ganti menjadi tren produk, sama seperti nama sheet-nya. Lalu kita beralih ke pivot table fields. Di sini kita akan menuliskan atau menambahkan di bagian rows, yaitu informasi terkait dengan waktu karena time series. Kita pilih saja order date, jadi tanggal melakukan order. Kita klik and drag ke sini. Kemudian untuk kolom, kita akan gunakan produk name. Jadi nanti kolom ini merupakan header dari nama-nama produknya. Kita klik and drag di sini. Kemudian untuk sum of values-nya, kita akan gunakan quantity. Ya, sudah jadi semuanya di sini. Lalu kita akan buat sebuah salinannya di sebelah kanan dari pivot table ini. Ya. Caranya adalah di sini kita geser. Oke, kita buatkan sama dengan ini row labels. Lalu dari sini kita akan kopikan ke sebelah kanan. Mari kita lihat ada berapa produk. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Total ada 13 produk ya. Kita kopikan saja di sini, Ctrl C, lalu ke sebelah kanan berarti nama produknya ada 13. Ya, total produk ada 13. Kemudian untuk row label, ini juga kita salin dari atau kita samakan saja nilainya dengan yang paling kiri. Baris pertama dari row label, yaitu tanggal 13 Juli 2023. Ya udah kita ikuti saja, formatnya berbeda tapi nggak apa-apa, kita ikuti dulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita copy saja ke bawah. Ctrl C, lalu kita buatkan sampai sini, sampai bawah. Ctrl V. Ya. Sudah terlihat di sini untuk row labelnya. Per setiap baris itu merupakan tanggal ya atau hari untuk dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan mengisi untuk masing-masing penjualan para produknya. Untuk Adidas di sini tanggal 13 Juli 2023 sama dengan kita isikan dengan di sini kebetulan kosong. Oke, kemudian yang kedua di sini coba kita copy saja. Ctrl C. Kemudian kita isi di sini. Oh, tidak bisa. Berarti bukan dengan cara ini. Kita dengan cara yang menggunakan, nah, row label ini. Row label, kemudian kita copy ke bawah, Ctrl C, lalu kita paste ke 13 kolom produknya. Ctrl V. Nah, sudah sesuai ya. Jadi kita lihat memang ada yang nilainya 0 ya tadi. Ada nilainya 0, kosong maksudnya di sini. Nilainya kosong, maka kemudian diisi dengan nilai 0. Oke, seperti itu. Lalu kita akan buat grafik berdasarkan dari tabel yang ada di sebelah kanan ini. Ini kita blok saja sampai bawah, lalu kita buatkan tabel atau grafiknya, yaitu grafik tren produk. Setelah diblok, kita klik menu insert,
Kemudian kita pilih grafik garis ya. Di sini kita pilih saja. Sudah jadi seperti ini. Jadi ini adalah tren dari penjualan untuk masing-masing produk ya. Per tanggal trennya seperti apa. Kemudian untuk masing-masing produk tergantung dari warnanya. Oke, untuk title saya coba rename dengan tulisan tren penjualan masing-masing produk. Atau saya tulis tren penjualan setiap produk gitu ya. Sudah selesai. Kita akan membuat tren penjualan berdasarkan kategori. Kita masuk ke dataset, kemudian kita akan membuat pivot table baru. Kita klik menu insert, kemudian kita klik pivot table, lalu kita tekan tombol OK. Nah, sudah muncul sheet baru berisi pivot table baru. Ya, kita rename untuk sheet-nya. Kita tuliskan saja tren kategori. Kemudian untuk nama pivot table juga kita ganti juga di sini. Kita tuliskan dengan sama dengan dataset, sama dengan sheet tren kategori. Sekarang sudah sama antara nama pivot table, tren kategori, dan juga nama sheet-nya, yaitu tren kategori juga. Kita beralih ke pivot table fields. Di sini untuk rows kita isi dengan time series yang kita ambil dari kolom order date, yaitu tanggal kapan melakukan order. Kemudian untuk kolomnya kita isi dengan product name. Jadi nama oh bukan. Kita isi dengan kategori ya. Kita isi dengan kategori. Kemudian untuk value-nya kita isi dengan quantity. Ya, seperti ini. Kemudian di sebelah kanan kita buatkan salinannya. Ya, sudah. Row label dan baris pertamanya yaitu tanggal 13 Juli 2023. Kemudian kita kopikan saja sampai bawah. Ctrl C. Kemudian kita lari ke bawah di sini. Ctrl V. Ya, sudah. Untuk row label sudah. Kemudian kita akan mengisi kolom-kolom selanjutnya. Kita sebenarnya bisa dengan mengcopy seluruh kolom yang ada di sini, yaitu row label beserta baris-barisnya. Kita tinggal copy saja ke sebelah kanan. Mari kita lihat ada berapa kolom baru lagi yang akan kita buat, yaitu 1, apparel, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolom lagi ya. Jadi kita blok dari row label di sini. Ctrl C. Kemudian di sini kita paste saja. Ada 6 kolom lagi. Di sini. Kita tekan Ctrl V. Ya, sudah berubah. Lalu di sini kita akan buat sebuah grafik.
kita blok dari kolom row label sampai dengan toys, kemudian kita blok ke bawah juga sampai habis. Kemudian kita klik menu insert, lalu di sini kita pilih insert line or area chart. Kita pilih yang ini. Ya bebas saja, nanti disesuaikan saja. Saya pilih yang line ini. Oke, kemudian sudah muncul di sini tren penjualan berdasarkan dari per kategorinya. Saya tuliskan di sini rename. Untuk title-nya saya tuliskan penjualan, tren penjualan per kategori. Ya, seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat komposisi atau kita membuat sebuah grafik komposisi, yaitu menggunakan pie chart dari kolom gender. Jadi nanti penjualan per masing-masing kategori gender seperti apa. Kita akan masuk ke dataset terlebih dahulu, kemudian dari sini kita buat pivot table baru, klik insert, lalu pivot table, tekan tombol OK. Ya, kemudian di sini kita rename sheet-nya dengan nama gender. Kemudian untuk nama pivot table-nya juga disamakan saja. Kita di sini ganti dengan gender. Lalu di bagian pivot table fields, untuk row kita isi dengan gender. Lalu di sebelah kanan untuk sum of values-nya kita isi dengan quantity. Ya, seperti ini. Kebetulan di sini ada tiga, berarti ada female, male, sama others. Ya, di sini others mungkin tidak tercantum di sini apakah dia male atau female ya, tapi biarkan saja seperti ini. Lalu kita buatkan salinannya. Di sini oke, sama dengan female, ini juga sama dengan male, sama dengan others. Oke, dengan cara yang sama, quantity juga kita kopikan saja, Ctrl C, Ctrl V. Sudah. Lalu kita blok tabel ini, lalu kita akan buatkan grafik pie chart di sini. Klik saja menu insert, lalu kita pilih ini dia, ya. Ada pie chart, kita pilih yang 2D pie saja. Oke, seperti ini. Lalu dari sini kita akan, ini coba kita geser supaya lebih simetris, lebih kotak gitu ya. Nah, kemudian ini sum of quantity-nya kita ganti, namun bukan ganti di sini. Bisa juga ganti di sini, nggak masalah ya. Di sini misalkan kita ganti komposisi penjualan per gender. Nah, seperti ini. Sudah selesai. Kita juga bisa menampilkan label di sini ya, nggak masalah, kita bisa menampilkan labelnya, data label. Ya, oke. Untuk membuat presentasi juga bisa, namun di sini kita berarti membuat tabel baru. Oke, misalkan saya buat di sini total ya, total sama dengan sum dari ini semua. Nah, seperti ini. Kemudian ini saya geser ke sebelah kanan. Lalu kita buat tabel lagi di sini, tapi sudah merupakan persentase. Ya, jadi angkanya sudah merupakan persentase. Saya buat baru lagi di sini. Ini sama dengan
Ini, kemudian ini juga sama, female, male, dan others ya. Oke, kemudian untuk persentase, persentase penjualan ini sama dengan, oke, ini dibagi dengan total. Oke, yang berikutnya sama dengan quantity mail dibagi dengan total. Dan terakhir untuk yang others juga sama. Sama dengan sum of quantity others dibagi dengan totalnya berapa. Oke, ini kalau dijumlahkan seharusnya 100%. Sama dengan sum dari ketiga ini sama dengan 100% alias 1. Oke, kita konversikan menjadi persentase ya. 100%, ini juga kita konversikan menjadi persentase. Nah, seperti ini. Lalu kita buatkan grafik komposisi, namun sudah menggunakan persentase, berarti kita blok saja ini. Lalu kita klik menu insert, lalu kita pilih yang to divide di sini. Oke, kita coba geser lagi supaya lebih kotak, tidak ada banyak ruang kosong. Ya, coba kita geser lagi. Ya, sudah persentase penjualan. Ini kita tampilkan labelnya. Klik tanda plus di sebelah kanannya. Lalu kita tambahkan atau kita centang data label. Nah, sudah muncul di sini persentasenya. Nanti kita bisa menggunakan bebas ya, apakah menggunakan angka atau persentase boleh saja. Setelah kita membuat beberapa grafik, saatnya kita akan menggabungkan grafik-grafik tersebut ke dalam sebuah lembar kerja. Jadi kita akan membuat dashboard yang berisi dari grafik-grafik yang sudah kita buat. Kita tambahkan saja di sini tanda plus. Kita akan membuat sheet baru. Kita tuliskan saja dengan nama dashboard. Lalu kita bisa geser atau biarkan saja di sini. Nah, kita akan buat pertama-tama adalah penjualan per negara. Kita coba cek, cari modul top penjualan. Nah, di sini penjualan per negara, kita klik saja grafik ini, lalu kita cut paste ya. Jadi kita cut, kemudian kita akan eh, paste ke dashboard ya. Ctrl X, ya, kita tekan tombol Ctrl X untuk ke cut, lalu kita paste ke dashboard. Di sini kita coba di sini. Ctrl V, ya sudah masuk. Saya akan coba perkecil di sini untuk tampilannya dari 100%, 90, 70 ya, mungkin kita coba 70%. Oke, cukup seperti ini. Kemudian yang kedua kita akan coba menampilkan juga untuk yang penjualan, total penjualan per metode pembayaran. Jadi kita coba cari di sebelah kiri lagi. Coba kita geser payment. Oke, kita lihat di sheet payment. Nah, di sini kita cut Ctrl X. Kita tekan Ctrl X, lalu kita paste lagi di sheet dashboard di sini. Mungkin kita letakkan di bawah saja sini. Nah, sudah. Kemudian kita sesuaikan seperti ini. Sudah cukup. Kemudian kita bisa menambahkan lagi di sebelah kanan sini adalah peta dari penjualan per negara. Kita masuk lagi ke sheet top penjualan. Kemudian ada peta di sini, mapnya. Kita klik saja, lalu kita tekan tombol Ctrl X. Kemudian kita masuk ke dashboard lagi.
Kita klik di sebelah kanannya, lalu kita tekan tombol Ctrl V. Ya, sudah masuk. Kemudian kita tambahkan lagi di bawahnya peta ini adalah penjualan tapi per kategori. Ya, per kategori. Kita coba cari di sini kategori, ini dia. Oke, kita klik di grafiknya, kemudian kita tekan tombol Ctrl X. Kita kembali ke dashboard, kita klik di sini, lalu kita tekan tombol Ctrl V. Ya, sudah masuk. Lalu kita sesuaikan supaya lebih simetris seperti itu. Oke. Selanjutnya di sebelah kanan peta penjualan per negara, di sini kita akan coba buat grafik untuk tren penjualan per produk, kemudian di bawahnya tren penjualan per kategori ya. Jadi ada dua tren di sini. Kita masuk ke sheet tren produk. Nah, di sini kita tekan Ctrl X saja. Ctrl X. Sebentar. Ctrl X. Oke, kemudian kita pindahkan ke dashboard. Ya. Lalu di bawahnya kita akan tampilkan tren penjualan per kategori. Kita masuk ke tren kategori. Nah, ini diklik saja grafiknya, lalu tekan tombol Ctrl X. Lalu kita masuk ke dashboard lagi dan kita tekan Ctrl V. Iya, sudah di sini. Oke, untuk penempatan nanti disesuaikan saja. Selanjutnya kita akan menambahkan lagi di sebelah. Mungkin saya coba kecilkan lagi di sini. Ya, seperti ini. Di bagian sebelah sini saya tambahkan untuk komposisi. Komposisi tadi ada di gender ya. Nah, di sini saya akan coba gunakan yang persentase saja. Saya klik grafiknya, lalu saya tekan tombol Ctrl X. Kemudian pindah ke dashboard lagi. Kemudian di sini saya tekan Ctrl V. Ya, sudah masuk. Selanjutnya saya akan membuat eh, slicer ya. Jadi membuat agar supaya dashboard ini bersifat interaktif. Jadi kita bisa membuat slicer. Pada dasarnya seperti filter fungsinya. Jadi nanti kita tinggal pilih kira-kira item-item atau data mana yang pengen kita tampilkan ya, kita pilih di filter tersebut di slicernya. Untuk membuat slicer, kita akan masuk ke sheet masing-masing. Yang pertama adalah kita akan membuat slicer gender. Kita masuk ke sheet gender di sini, klik. Kemudian kita klik pivot table-nya. Lalu di bagian kanan atas ada menu pivot table analyze. Kita klik saja. Lalu kita pilih insert slicer. Kita klik saja di sini. Kemudian kita pilih kolom gender. Tekan tombol OK. Nah, di sini kita akan pindahkan kotak slicer ini ke dalam sheet dashboard. Kita tekan tombol Ctrl X. Kemudian kita pindah ke sheet dashboard. Lalu kita letakkan misalkan di sini. Tekan tombol Ctrl V. Ya, sudah. Kemudian kita coba atur supaya pas di sini. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kita sudah membuat slicer gender di sini, terdiri dari female, male, sama other ya di sini. Kemudian kita akan koneksikan slicer ini ke sheet-sheet yang lain, yaitu di
penjualan per negara, penjualan per metode pembayaran, kemudian ada per kategori dan lain-lain. Yaitu dengan cara kita klik kanan di kotak slicer ini, kemudian kita pilih menu Report Connection. Nah, kita coba perbesar dulu sebentar. Nah, di sini adalah sheet yang sudah kita buat sebelumnya. Kita centang saja semuanya. Seperti ini, kemudian kita tekan tombol OK. Sudah selesai. Kita coba tes di sini. Kita pilih female, kita pilih male, ya. Kemudian kita pilih other, atau kita pilih semuanya dengan cara menghapus filternya. Ya, ini semuanya sudah jalan, sudah berhasil. Kita akan menambahkan slicer yang lain. Di sini kita akan menambahkan slicer untuk payment method. Kita masuk ke sheet payment, kemudian kita klik di pivot table, lalu kita klik di pivot table analyze, lalu kita klik icon insert slicer. Kita pilih payment method, lalu kita tekan tombol OK. Tekan tombol Ctrl X, lalu kita letakkan slicer tersebut di dashboard. Ctrl V. Kita atur, kemudian kita adjust panjang dan lebarnya. Oke, lalu kita buat koneksi ke sheet yang lain. Report connection kita klik di sini. Kita pilih ke semua sheet ya. Kita centang semuanya di sini supaya saling terkait. Kemudian kita buat slicer yang lain yaitu country. Kita masuk ke sheet top penjualan di sini. Lalu kita klik di pivot table, lalu kita klik menu pivot table analyze, lalu kita klik icon insert slicer. Kita pilih di sini country, lalu kita tekan tombol OK, kita tekan tombol Ctrl X, dan kita letakkan di dashboard. Di sini Ctrl V, ya sudah. Kemudian kita atur tata letaknya supaya maksimal. Ini pastikan supaya tidak ada sidebar sebelah kanan. Ya, sudah seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi slicer yang lain. Sebelum itu kita pastikan dulu country ini supaya dia terkoneksi ke sheet yang lain. Kita klik kanan dan kita pilih report connection. Kita centang semuanya. Tekan tombol OK. Selanjutnya kita akan buat slicer lagi, yaitu kategori. Kita ke sheet kategori, kemudian kita klik di pivot table, lalu kita klik menu pivot table analyze, kita klik icon insert slicer, lalu kita pilih kategori, kemudian kita tekan tombol OK, tekan Ctrl X, dan kita letakkan di dashboard, Ctrl V. Kita atur di sini supaya maksimal. Ya. Kemudian kita pastikan dia terkoneksi ke sheet yang lain, yaitu dengan mengklik kanan, kemudian kita pilih report connection, dan kita centang semuanya. Lalu tekan tombol OK, dan semuanya sudah selesai.